pesawat. Itu tujuanku. Aku belum tahu akan melakukannya atau tidak. Itulah aku belum tahu akan melakukannya atau tidak. Eropa siap untuk perang dengan Rusia. Ini bukan perang yang diinginkan Eropa. Jika Rusia tetap memulai sesuatu yang tak bisa mereka tanggung, Eropa kini sudah siap. Ketegasan ini adalah tanggapan langsung terhadap propaganda putus asa Vladimir Putin. Baru-baru ini, Putin mulai berperan sebagai seorang komandan, berpindah dari bunker ke bunker, pura-pura berada di garis depan. Nah, Sekretaris Jenderal NATO dengan cepat menunjukkan kemunafikan dari aksi ini, menyerang Putin di titik yang paling menyakitkan baginya, yaitu egonya yang kecil. Perbandingannya kejam. Sementara Putin yang tak pernah bertugas sehari pun bersembunyi dan hanya berpura-pura. Ribuan warga Rusia tewas setiap minggunya. Yang lebih parah lagi, sementara pejabat Rusia secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin mengalahkan Eropa dan menyelamatkan nilai-nilai Barat. Pejabat dan komandan militer yang sama diam-diam mengirim keluarga mereka sendiri untuk tinggal dengan aman di Barat. Ini adalah sinyal paling jelas sejauh ini bahwa elit Rusia sendiri tidak mempercayai retorika mereka. Mereka menjarah negara dan mencuri masa depan rakyat Rusia. Jadi, mari kita mulai dari awal. Sekitar seminggu yang lalu, pada tanggal 2 Desember, Putin sedang menyebarkan propaganda Rusianya. Sambil berpura-pura menjadi seorang tentara, dia mengklaim bahwa tentara Rusia sedang menang di garis depan, dan mereka menang karena dia adalah panglima tertinggi. Nah, untuk membuktikan hal ini, dia berdandan seperti seorang tentara. Ya, Sekretaris Jenderal NATO secara terbuka menunjukkan kemunafikan dalam video propaganda ini. Dan Putin sangat marah setelah itu karena komentar tersebut langsung mengenai titik yang paling menyakitinya, yaitu egonya yang kecil. Så till den konferensen konsul Jenderal NATO. Rekaman Presiden Putin yang berpakaian seperti tentara jauh dari garis depan. Kamu sangat benar-benar rekaman yang mengerikan. Dan mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas 20.000 kematian setiap bulan di pihaknya. Ya, jadi kita harus menghentikan ini. Kita harus menghentikan mesin pembunuh ini. Dan itulah sebabnya saya sepenuhnya mendukung upaya Amerika untuk mengakhiri perang ini. Sulit memprediksi apakah kita akan berhasil. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa semua orang di pihak Ukraina, NATO, dan tentu saja yang dipimpin oleh Amerika sedang berusaha ke sana karena kami ingin ini segera berakhir. Tapi pada akhirnya kita butuh 2 orang untuk menari tango. Jadi kita juga butuh orang Rusia untuk menari tango. Itu sedang diuji. Jadi sulit diprediksi sekarang. Bandingkan itu dengan Presiden Zelensky yang baru saja pergi ke garis depan, bertemu dengan para tentara Ukraina, dan merekam video publik di tempat terbuka. Orang-orang jadi tahu dia tidak hanya bersembunyi di bunker dan pura-pura di garis depan. Dia hadir, mendukung tentaranya dan memberitahu mereka. Pemerintah melakukan segala upaya untuk membawa perdamaian jangka panjang bagi rakyat Ukraina. Seolah-olah ini belum cukup memalukan, banyak orang dengan cepat menunjukkan bahwa Putin sedang mengenakan seragam militer. Selama ini, dia sebenarnya tidak pernah sekalipun bertugas di militer Rusia. Dia hanya ingin bercosplay sebagai tentara sambil membunuh ribuan dan ribuan orang Rusia setiap minggunya. Selain itu, pemimpin sejati, komandan, dan jenderal sesungguhnya benar-benar peduli serta ingin melindungi nyawa prajurit mereka. Putin, sebaliknya, hanya menjadikan mereka umpan meriam di garis depan. Orang Rusia bahkan tidak melatih para rekrutan baru mereka karena menurut perhitungan Rusia, rekrutan itu akan mati juga pada akhirnya. Jadi, apa gunanya membuang-buang uang untuk melatih mereka kalau mereka akan mati hanya dalam 7 hari? Itulah alasan Putin menilai investasi pada rekrutan baru sia-sia jika mereka tidak bertahan di garis depan. Jumlah korban yang keluar dari Rusia sulit untuk dipahami, bahkan bagi para jenderal yang pernah mengalami perang sungguhan. Baru-baru ini saya membahas hal ini dengan Jenderal David Petraeus di podcast kami 2 bulan lalu. Dengarkan pandangannya tentang hal ini. Tapi menurut saya sekali lagi, ini adalah sikap dan ada juga sikap yang ditunjukkan di medan perang. Rusia sedang berusaha mendapatkan keuntungan tambahan di medan perang. Mereka telah meraih keuntungan secara bertahap dengan biaya yang sangat-sangat tinggi. Mereka sudah kehilangan lebih dari 1 juta tentara yang tewas dan terluka dalam fase perang ini sejak tahun 2022
Dan 50.000 dari mereka terluka parah atau tewas sehingga mereka tidak bisa kembali ke garis depan. Angka-angka ini sulit dipahami bagi seseorang yang pernah memimpin 2 perang dan menulis surat belasungkawa kepada orang tua di Amerika. Semua komando di zona perang. Namun mereka terus maju di medan perang, menekan. Dan meskipun telah menderita lebih dari 1 juta korban, Rusia ingin terus mempertahankan retorika perang setiap minggunya. Beberapa hari yang lalu, seorang pejabat Rusia secara terbuka mengatakan bahwa Rusia hanya akan mengakhiri perang ini setelah mereka mengalahkan Eropa. Ini bukan sekadar perang melawan Ukraina, tetapi juga Eropa. Dengarkan baik-baik. Kita akan berperang melawan Eropa. Kita sedang berperang koordinat Eropa, bukan dengan Ukraina yang menyedihkan dan tersesat. Ya, misalnya bukan tuan presiden. Jadi saya bisa mengatakan ini yang mendukungkan jelas perang sekuritinya X akan berakhir sampai sekitar momen mengalahkan Eropa ini secara moral dan politik. Sayalah itu, bukan. Selama elit-elit Eropa yang tidak waras terus melanjutkan upaya gila mereka menuju perang global, saya rasa perdamaian yang benar-benar stabil tidak akan bisa tercapai. Paling baik, situasinya mungkin akan sangat stabil untuk sementara waktu, karena Eropa akan mulai runtuh dan kembali menjadi seperti dulu. Gadis kecil, sebuah tempat rongsokan bangsa-bangsa yang saling bertarung, mengekspor perang, kolonialisme, dan rasisme. Perang dan juga rasisme sebelumnya. Mereka tentu saja tidak bisa lagi senantiasa terbuka melakukan kolonialisme. Tapi Eropa indah lagi menjadi tempat yang tenang, seperti yang dulu pernah kita kira. Pemain seperti apa yang benar atau salah? Retorika ini kini sering kita dengar dari elit dan pejabat Rusia. Bahkan Putin sendiri baru bulan lalu memberikan pidato di mana dia berbicara tentang bagaimana Eropa adalah peradaban yang sedang jatuh. Karena mereka tidak menghormati agama, mereka tidak menghormati nilai-nilai Barat. Dan itulah sebabnya, menurut Kremlin, begitu banyak orang Eropa ingin meninggalkan Barat dan pindah ke Rusia karena Rusia adalah penyelamat terakhir nilai-nilai Barat. Putin baru saja meluncurkan program bernama Program Visa Nilai Bersama. Siapapun di Barat, Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada bisa memakai program visa ini untuk mengajukan tinggal di Rusia. Nah, coba tebak, menurut data baru yang keluar dari Kremlin, semua orang menggunakannya. Hampir seluruh orang Barat ingin pindah ke Rusia. Saat melihat datanya, ternyata sudah 150 orang mendaftar ke program ini. Sungguh angka luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana Eropa akan bertahan jika banyak orang pindah ke Rusia. Sekitar 1 juta orang Rusia telah meninggalkan negara itu sejak Putin memulai perang ini. Saya yakin 1 juta orang Rusia tidak seberharga 150 orang yang kini pindah ke Rusia. Putin akan menutupi itu. Dan karena kita sedang banyak membicarakan Eropa, izinkan saya menunjukkan ini lagi kepada Anda. Pejabat Rusia mungkin tidak suka Eropa, tetapi mereka tetap mengirim keluarganya tinggal di negara-negara Eropa. Sekarang, ini masih terjadi pada tahun 2025, seorang komandan Rusia yang secara terbuka berbicara tentang keinginannya untuk menghancurkan Ukraina dan kemudian menghadapi Eropa, justru membiarkan putri-putrinya sendiri bepergian ke seluruh Eropa dan tinggal dengan aman di wilayah NATO. Lihat cuplikan berikut ini. Kami rin agad resiko ng zalora kita kompleksida situasi militer sibus politik. Ayah. Ibu, Ya. sedikit ke atas. Dan periode sejarah saat ini. Bu, Bu, kita sedang di Stromboli. Sama seperti di lebih dari 80 tahun yang lalu, Nazisme kembali muncul dan mencoba menguasai dunia. Bu, kita sedang di Tenerife. Kami tidak akan sekali membiarkan ini terjadi. kita ini kelompok kecil. Kami akan melawan siapapun lawan kami. Bu, kita ini Tenerife. Kami akan tunjukkan ketangguhan. Ayah, ibu, Kami adalah keberanian dan kepahlawanan Paris. Ayah, ibu kami. Keberanian Disneyland, ibu kami di Florence, dan kepahlawanan ibu kami sekarang. Menurut situs webnya, dia adalah vlogger perjalanan. Jadi itulah alasan dia harus pergi ke Eropa untuk melanjutkan usahanya. Menurut saya, Rusia kurang tempat wisata menarik, sehingga warganya enggan berlibur di negaranya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, jika kita telusuri lebih dalam keuangan dia sendiri mengaku bahwa setiap perjalanan, setiap kali dia pergi ke Eropa, dia menghabiskan sekitar 1 juta rubel, yang kira-kira setara dengan 110.000 dolar. Tahun ini saja dia sudah sering bepergian. Saya penasaran bagaimana seorang komandan Rusia mendapat uang sebanyak itu.
Mungkin ada pelajaran di situ. Jika ada yang ingin menjadi miliarder di sini, jalan termudahnya adalah menjadi politisi Rusia. Tapi di atas itu semua, pertanyaan sebenarnya di sini seharusnya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan visa untuk masuk ke negara-negara Eropa. Apalagi mengingat dia menghabiskan uang ayahnya, sementara ayahnya membunuh anak-anak Ukraina dan menjalankan perang ini untuk Putin. Bukankah negara-negara Eropa seharusnya punya pemeriksaan dan keamanan lebih ketat agar orang seperti ini tidak masuk? Dan di atas itu semua, mari kita ingat, alasan mengapa kita memiliki begitu banyak sanksi terhadap Rusia adalah karena kita ingin memberi tekanan pada ekonomi Rusia dan elit Rusia. Mereka memaksa Putin menghentikan perang ini. Kalau logikanya sama, harusnya kita juga berhenti beri visa pada siapapun yang terkait mesin perang Rusia. Bahkan seperti mantan juara catur Garry Kasparov, siapapun yang tidak mengecam perang yang dijalankan Putin ini, mereka seharusnya tidak bisa masuk ke negara barat. Cara termudah membantu orang yang ingin keluar dari Rusia karena tak mendukung perang adalah dengan membantu mereka pergi. Kalau kamu mendukung perang ini dan mencintai Rusia, tetaplah di Rusia. Saya rasa elit Rusia akan sangat khawatir soal perang ini jika tak bisa mengunjungi rumah liburan mereka di Danau Como. Dan disinilah saya ingin menunjukkan kepada kalian sebuah cuplikan dari mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Dia baru saja memberikan pidato pagi ini pada tanggal 11 Desember membicarakan tentang bagaimana kita bisa menghentikan perang ini dan apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan Putin memahami bahwa Barat memiliki kekuatan untuk menghadapi Rusia. Tekanan seperti apa sebenarnya yang sedang kita berikan kepada Vladimir Putin saat ini? Apa pesan yang dia terima dari negosiator ini? Gencatan senjata, Putin, gencatan senjata, atau kami akan pergi, gencatan senjata, atau kami akan meninggalkan rakyat Ukraina. Satu-satunya kesempatannya untuk mengakhiri perang ini adalah kita semua harus meningkatkan tekanan pada Putin, dan itulah pesan utama saya. Tidak ada gunanya bagi kita orang Eropa hanya menyalahkan Amerika ketika Eropa masih membeli gas Rusia dan membayar sekitar $1 miliar per bulan langsung ke mesin perang Putin. Dan itu tidak ada gunanya. Kita dulu ada di Bergen yang indah dan mengeluh tentang dokumen yang keluar pada hari Jumat. Kita menawarkan semua insentif kepada Putin dan semua hukuman kepada Ukraina, padahal seharusnya sebaliknya. Jika kita kuat sekarang, kita bisa mengakhiri perang dengan Ukraina tetap menjadi negara yang bebas dan merdeka. Tapi jika kita lemah, maka Ukraina akan menjadi satelit Moskow yang tragis dan brutal, budayanya dan bahasanya ditekan secara sistematis. Dan kita memberi lampu hijau pada tindakan premanisme dan agresi di seluruh dunia dari negara Baltik hingga Taiwan. Jika itu yang terjadi, itu akan menjadi kekalahan terburuk bagi Amerika Serikat sejak Vietnam, belum lagi Afghanistan. Sekarang, disinilah kita ingin mengalihkan fokus ke sebuah pertemuan besar yang baru saja berlangsung di London. 3 hari yang lalu, pada tanggal 8 Desember, pertemuan itu berlangsung antara Presiden Ukraina Zelensky, Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis, dan Kanselir Jerman. Pertemuan ini bertujuan merumuskan respons Eropa terhadap negosiasi yang berlangsung antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina. Tampaknya Amerika Serikat bersikeras bahwa Ukraina harus melepaskan kendali atas Donbas agar negosiasi perdamaian dapat berhasil. Wilayah ini belum berhasil direbut Rusia selama 11 atau 14 tahun terakhir, meski sudah berkali-kali dicoba. Dan alasan mengapa Rusia gagal begitu parah adalah karena ada kota-kota yang pada dasarnya dijuluki sebagai sabuk benteng. Mereka punya garis pertahanan nasional yang kuat, dan Ukraina juga banyak berinvestasi membangun garis pertahanan tambahan. Jadi pasukan Rusia tidak bisa begitu saja masuk dengan mudah dan mengambil alih berbagai kota, seperti yang telah mereka lakukan di sisi timur Ukraina. Putin menyatakan jika negosiasi Donbas gagal, ia akan menguasainya lewat militer. Dia sudah mencoba selama 11 tahun seperti yang saya katakan. Dan jika dia ingin berhasil, dia mungkin harus mengorbankan jutaan dan jutaan lagi nyawa rakyat Rusia. Itulah sebabnya, secara pribadi, menurut saya, tidak masuk akal untuk menyerahkan itu tanpa mendapatkan apapun sebagai imbalan dari Rusia. Meski Putin berkata apapun, ekonomi dan masyarakat Rusia benar-benar kesulitan dalam perang ini. Terutama di 2025, bukan berarti warga Ukraina tidak berjuang. Tampaknya Amerika Serikat hanya berpura-pura Rusia lebih kuat dari kenyataannya. Faktanya, secara ekonomi,
Mari kita lihat saja data yang keluar bulan ini. November adalah bulan terburuk bagi Rusia dalam hal ekspor minyak sejak perang dimulai. Semua ini berkat sanksi dari Amerika Serikat dan tentu saja sanksi dari Ukraina. Artinya serangan drone, menargetkan kilang, kapal tanker, pelabuhan dan infrastruktur penting Rusia untuk bisnis minyaknya. Akibatnya, Rusia kini memberi diskon lebih besar kepada pembeli seperti India dan Tiongkok yang membeli minyaknya. Artinya, meski ekspor Rusia turun, pendapatan Rusia per barel ekspor juga menurun. Gabungkan kedua hal itu, dan kita bisa melihat bahwa ekonomi jelas tidak berada dalam kondisi yang baik. Dan ini belum mempertimbangkan korban jiwa yang diderita Rusia di garis depan, juga kota-kota Rusia. Beberapa dari mereka hampir bangkrut karena banyak pinjaman dan tanpa dukungan pemerintah federal maupun Kremlin, sehingga penting untuk tidak menyerah dalam negosiasi perdamaian. Dan inilah mengapa pertemuan Eropa yang baru saja berlangsung di London adalah pertemuan yang sangat besar. Dan ini adalah pernyataan yang mereka keluarkan tepat setelahnya. Silakan dengarkan. Diskusi ini dan terima kasih Vladimir telah bersama kami, bersama Frederick. Saya pikir kita semua mendukung Ukraina dan kita semua mendukung perdamaian serta negosiasi damai untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan kuat. Dan saya pikir kita memiliki banyak kartu di tangan kita. Pembiayaan dan perlengkapan peralatan serta pemegang utama ke Ukraina. Fakta bahwa Ukraina bertahan dalam perang ini dan fakta bahwa ekonomi Rusia mulai menderita, terutama setelah sanksi terbaru dari kita dan sanksi dari Amerika Serikat. Dan sekarang saya pikir isu utama adalah konvergensi antara posisi bersama kita, Eropa dan Ukraina, serta Amerika Serikat untuk merampungkan negosiasi perdamaian ini. Dan membangun kembali kepercayaan baru dalam kondisi terbaik yang mungkin untuk Ukraina, untuk orang Eropa, dan untuk keamanan kolektif kita. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri Piers Karnov telah menerima kami di 10 Downing Street, London hari ini. Saya sangat menghargai bahwa kami memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda, Volodymyr, bersama dengan Emmanuel dan berbicara tentang hari-hari mendatang. Karena ini bisa menjadi waktu yang menentukan bagi kita semua. Jadi kami berusaha untuk terus mendukung Ukraina. Seperti yang Anda tahu, di sisi lain kami melihat pembicaraan dan negosiasi di Moskow dan Amerika Serikat. Saya menantikan untuk mendengar dari Anda apa hasil dari pembicaraan ini nantinya. Dan kami masih tetap mendukung Ukraina dengan kuat, serta memberikan dukungan kepada negara Anda. Karena kita semua tahu bahwa takdir negara ini adalah takdir Eropa. Itulah alasan kami di sini ini mencari tahu apa yang bisa dilakukan dan dukungan kami untuk Ukraina tak perlu diragukan. Dan inilah yang benar-benar kami dukung dan ini hasilnya masih terbuka. Saya skeptis tentang beberapa detail yang kami lihat dalam dokumen-dokumen dari pihak Amerika Serikat, tapi kita harus membicarakan hal itu. Itu sebabnya kami di sini. Terima kasih undangannya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak sekali. Terima kasih sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Jika kalian belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini. Kami sedang berusaha mencapai 2 juta pelanggan sebelum akhir bulan, jadi pada dasarnya sebelum akhir tahun. Dan kami hanya butuh sekitar 3.000 orang lagi, jadi itu saja. Nama saya Sam, saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Beberapa bulan terakhir, mesin propaganda Rusia mengganggu kami online. Mereka berupaya memblokir kami di YouTube, dan bot Rusia menyerang kami di Twitter. Mereka melaporkan video kami agar orang lain tidak melihatnya. Kami tidak akan menyerah, karena yakin pada kekuatan jurnalisme independen. Kita tahu alasan mereka menghentikan kami. Itu karena mereka takut kami membawakan kalian kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam Ukraina. Mereka takut karena kami mencoba membongkar kebohongan mereka. Hari ini, kami ingin membuat mereka lebih takut. Baru-baru ini, kami meluncurkan platform baru kami, Basics Insider. Di platform ini, kami berbagi video eksklusif dan diskusi dengan ahli seperti Jenderal Amerika Serikat, Navy SEALs, dan penulis buku terlaris. Kami juga membahas pembaruan terbaru dari garis depan Rusia, Ukraina, dan dunia. Tonton semuanya lewat tautan pertama di deskripsi atau scan kode QR di layar Anda. Kunjungi juga basicsinsider.com. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami di Business Basics.